Halo semuanya, saya M. Arya Rahman Khalid dengan NIM A1A222017 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Kepada yang terhormat Ibu Ani Wahyuni sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Timur Tengah ini dan teman-teman semua yang saya banggakan, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah Timur Tengah yang berjudul Perang Salib. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu latar belakang dari terjadinya Perang Salib tersebut. Perang Salib adalah perang agama yang berlangsung hampir 2 abad sebagai tanggapan komunitas Kristen Eropa di Eropa melawan Muslim Asia, tidak hanya di Suriah dan Asia Kecil, tetapi juga di Spanyol dan Sisilia. Perang ini termasuk tragedi musim terbesar dalam sejarah, dan dari 632 Masehi hingga pecahnya Perang Salib, perang itu mendominasi banyak kota penting dan tempat-tempat suci Kristen seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia. Perang Salib pertama kali dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 dalam sidang konsili Clermont. Laskar Salib mengasaskan 4 negara baru yang lazim disebut Outremer, yakni negara Kabupaten Edessa, negara Kepangeranan Antioquia, negara Kerajaan Yerusalem, dan negara Kabupaten Tripoli. Laskar Salib pada akhirnya terdesak mundur sesudah hampir 2 abad bercokol di Tanah Suci. Faktor-faktor penyebab permasalahan terjadinya di Perang Salib tersebut. Yang pertama ada faktor agama. Sejak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi saat menunaikan ibadah ke sana. Karena penguasa Saljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Umat Kristen merasa perlakuan aparat penguasa dinasti Saljuk sangat berbeda dari para penguasa Islam lainnya yang pernah berkuasa di kawasan sebelumnya. Dinasti Saljuk membatasi umat Kristiani yang ingin beribadah, menimbulkan gesekan antara umat Islam dan umat Kristiani. Hilangnya kemerdekaan umat Kristiani untuk beribadah ke Yerusalem. Kondisi ini merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Saljuk yang menguasai Yerusalem pada tahun 1076 Masehi. Bahkan dapat dikatakan bahwa umat Kristen yang sangat fanatik dan percaya bahwa mengunjungi makam Nabi Isa di Yerusalem adalah pendekatan yang terbaik dan paling bermanfaat. Bani Saljuk saat itu melakukan kebijakan ketat yang ingin memasuki wilayah Yerusalem. Kebijakan ini sangat merugikan umat Kristen. Bahkan berita ini sampai ke Eropa dan memunculkan sifat ingin merebut kembali tanah suci mereka dengan menumpas umat Islam di Yerusalem. Selanjutnya ada faktor politik. Kalahnya kekuasaan Alexius Icomenes dalam mempertahankan Konstantinopel, ia meminta bantuan kepada Paus Urbanus II untuk mengembalikan daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh umat Islam. Paus Urbanus II setuju dengan hal itu, kemudian melakukan perjanjian dengan Kaisar Alexius agar ia tunduk. Di bawah kekuasaan Paus di Roma dengan tujuan mempersatukan gereja Yunani dengan Roma. Kemudian, Paus Urbanus II berpidato kepada umat Kristen dengan mengatasnamakan bahwa perang ini adalah perang suci. Di lain pihak, kondisi kekuasaan Islam pada waktu itu sedang melemah, sehingga orang-orang Kristen di Eropa berani untuk mengikuti ambil bagian dalam perang salib ini. Pada saat itu, dinasti Seljuk di Asia Kecil sedang dalam keadaan terpecah belah. Dinasti Fatimiyah di Mesir lumpuh, dan kekuasaan Islam di Spanyol semakin terguncang. Situasi semakin memburuk karena konflik segitiga antara Khalifah Fatimah di Mesir, Khalifah Abbasiyah di Baghdad, dan Amir Umayyah di Cordoba yang menyebut dirinya Khalifah. Situasi inilah yang mendorong penguasa Kristen Eropa untuk menduduki wilayah Islam satu persatu, seperti dinasti kecil Edessa atau Ar-Ruha dan Baitul Maqdis. Sebenarnya, akar permasalahan dari perang ini tidak hanya terletak pada agama dan politik, tetapi juga karena masalah kondisi ekonomi Eropa yang tidak cukup baik pada kala itu. Sejak dicetuskannya himbauan untuk perang salib, para kesatria, petani, dan rakyat biasa dari banyak negara di Eropa Barat melakukan perjalanan darat dan laut menuju kota Yerusalem. Setelah tiba di Yerusalem, para tentara salib melancarkan serangan ke kota tersebut dan berhasil merebutnya pada bulan Juli tahun 1099. Dan mereka juga mendirikan negara-negara Kristen yaitu Kerajaan Yerusalem, County Tripoli, Kepangeranan Antioquia, dan County Edessa. Penguasa Eropa Barat melihat perang salib sebagai kesempatan untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka dan memperoleh keuntungan ekonomi. Para bangsawan dan kesatria yang berpartisipasi dalam perang tersebut berharap untuk mendapatkan kekayaan,
tanah, pengaruh politik yang lebih besar melalui penaklukan wilayah di Timur Tengah. Salah satu faktor utama ekonomi yang mempengaruhi terjadinya perang salib adalah persaingan atas kontrol jalur perdagangan ke timur, terutama jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai. Para penguasa di Eropa Barat ingin mengendalikan akses langsung ke pasar timur untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang besar. Eropa pada abad pertengahan mengalami krisis sosial dan ekonomi yang meliputi kelaparan, kemiskinan, dan ketidakstabilan politik. Perang salib menawarkan harapan baru bagi individu yang mencari kesempatan untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Banyak peserta perang salib adalah bangsawan yang berharap untuk mendapatkan keuntungan melalui perampasan dan penjarahan wilayah di Timur Tengah. Selanjutnya kita akan membahas proses berlangsungnya perang salib. Yang pertama ada periode penaklukan. Jalinan kerjasama Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen. Pidato tersebut membuat orang-orang Kristen mendapat suntikan untuk mengunjungi kuburan suci. Hasan Ibrahim menggambarkan gerakan ini sebagai gerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki pengalaman perang, tidak disiplin, dan tanpa persiapan. Gerakan ini dipimpin oleh Pierre Liemerte. Setelah melakukan pidato, Paus Urbanus II bergegas untuk mempersiapkan pasukannya kurang lebih 150.000 orang untuk berkumpul di Konstantinopel. Di bawah kepemimpinan Raymond dari Toulouse, Bohemond dari Sisilia, dan Godfrey dari Bouillon. Ratusan ribu tentara salib ini melewati Anatolia, Asia Kecil, yang merupakan selucuk Sui muda pada saat itu. Pasukan salib yang dipimpin oleh Godfrey of Bouillon berhasil menduduki kota suci Palestina pada 7 Juli 1099. Sebelum menduduki Baitul Maqdis, pasukan ini terlebih dahulu merebut Anatolia Selatan, Tarsus, Antiolia, Aleppo, dan Arubba, juga merebut Tripoli, Syam, dan Ars. Berbicara tentang tentara salib, kaum Frank juga berperang melawan tentara Muslim untuk pertama kalinya pada awal Juli 1097 Masehi. Dalam pertempuran 1 bulan di Dorilaum, tentara salib berhasil mengalahkan tentara Muslim di Seljuk. Tentara salib melintasi pegunungan Taurus dan mendarat ke selatan. Tentara salib di bawah komando Baldwin pergi ke timur dan mendekati kota Edessa yang sudah di bawah kendali orang-orang Kristen Armenia. Pada 10 Maret 1098, tentara salib berhasil menduduki dan mendirikan negara Latin pertama, dan Baldwin diangkat sebagai raja pertama yang memerintah. Pada waktu yang bersamaan, Antioquia jatuh ke tangan tentara salib pada tahun 1098 Masehi. Antioquia jatuh ke tangan Bohemond setelah melewati peperangan yang cukup panjang. Perang tersebut terjadi dengan melawan kaum Frank yang terjadi dari 12 Oktober 1097 sampai 1098 Masehi dan berhasil mendirikan negara salib kedua. Selanjutnya ada periode kedua, yaitu periode kebangkitan umat Islam. Periode ini merupakan kebangkitan kaum muslim setelah kalah dalam melawan tentara salib yang menguasai Syria dan Palestina pada tahun 1144 Masehi. Di bawah pimpinan Imad al-Din Zaki, tentara Islam dapat merebut kembali beberapa kota yang jatuh ke tangan tentara salib. Imad al-Din Zaki wafat pada tahun 1146 Masehi. Pemerintahan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Nur al-Din Zaki. Nur al-Din Zaki ini memiliki kehebatan yang mumpuni melebihi ayahnya. Ia cerdik dalam mengatur siasat perang. Karol Hildenbrand menggambarkan Nur al-Din Zaki sebagai seorang ksatria yang kuat yang dapat menggabungkan politik senjata dengan propaganda agama. Di bawah kepemimpinannya, beberapa kota di sekitar Antioquia direbut kembali pada tahun 1149 Masehi. Nur al-Din perlahan menyatukan Mesir dan Suriah dengan mengepung negara-negara Franka yang tersisa di sekitar Antioquia. Pencapaian M. Nur al-Din yaitu melawan kaum Frank dan berhasil merebut kembali Antioquia pada tahun 1194 Masehi. Kemudian, mereka menduduki Edessa pada tahun 1151 Masehi. Pada 1164, kaum muslim berhasil menaklukkan Antioquia dan menangkap Sandra Emile Balmont III dan sekutunya Raymond II. Paus Eugene II mengumumkan perang salib yang disambut oleh Raja Louis VI dari Prancis dan Raja Konrad dari Jerman.
Kedua raja memimpin tentara Frank untuk merebut kota Suriah Damaskus. Setelah melewati peperangan yang sengit, kaum Frank mengalami kekalahan, dan kedua raja tersebut kembali ke negara asalnya masing-masing. Dengan kalahnya pasukan salib, Nur al-Din semakin unggul dalam memimpin pasukannya. Pada tahun 1154 Masehi, Nur al-Din mampu memperluas wilayahnya ke daerah Damaskus, Suriah. Pada tahun 1174, Nur al-Din wafat, dan yang menggantikannya sebagai pemimpin pasukan adalah Salahuddin al-Ayyubi. Di bawah pimpinannya, tentara Islam kini semakin berjaya. Selanjutnya ada periode menguasai Mesir. Dalam periode ini, pasukan salib ingin menguasai Mesir. Mereka mempertimbangkan, jika menguasai Mesir, mereka mendapatkan banyak keuntungan besar, sebab mereka memiliki Laut Merah yang terbuka, dan bisa dijadikan perkembangan dalam hal perdagangan. Pada periode ini, perang salib dikomandani oleh Frederick III dari Jerman dengan membawa 200.000 pasukan. Pada tahun 1190 Masehi, terdapat raja Kristen Eropa asal Inggris bernama Richard yang memiliki julukan berhati singa. Dijuluki seperti itu karena ia dikenal sangat kejam. Ia pernah membantai 3.000 orang tawanan Islam. Selama peperangan, Sultan Al-Ayyubi melawan Richard yang sedang menderita penyakit alamiah. Hal ini diketahui oleh Al-Ayyubi ketika Richard berkirim surat kepadanya. Dengan mengetahui kondisi Richard, Al-Ayyubi menyamar sebagai seorang dokter agar bisa mengunjunginya. Selain itu, Sultan Al-Ayyubi juga memberikan buah-buahan, es, dan segala kebutuhan pengobatannya. Jiwa kesatrianya yang mengunjungi musuhnya tercatat dalam sejarah perang salib tersebut. Richard pun sangat menghormati Sultan Al-Ayyubi dan berterima kasih atas kebaikannya karena menolongnya saat ia sakit. Pasukan salib berhasil menduduki kota Damiat pada tahun 1219 Masehi. Raja Mesir Ayyubiyah Al-Malik telah menandatangani perjanjian dengan Frederick. Berikut merupakan isi perjanjian tersebut. Yang pertama, Frederick bersedia melepaskan kota Dimyat dan ditukarkan dengan dilepasnya Palestina. Yang kedua, Frederick menjamin keamanan kaum muslim di Palestina. Yang ketiga, Frederick tidak mengirimkan bantuan kepada tentara salib di Suriah. Pada tahun 1247 Masehi, Palestina dapat direbut kembali oleh pasukan muslim yang dipimpin oleh Al-Malik As-Salih. Ketika dinasti Mamluk menguasai Mesir, pimpinan perang dipegang oleh Baybars dari Kalawun. Pada tahun 1251 Masehi, kota Akka dapat disatukan oleh pasukan muslim. Selanjutnya, mari kita membahas dampak dan pengaruh perang salib bagi Timur Tengah, Eropa, dan kawasan lain. Yang pertama, keruntuhan Kekhalifahan Abbasiyah. Perang salib memperlemah kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Meskipun kekhalifahan ini sudah mengalami penurunan sebelum perang salib, tetapi serangkaian serangan salibis mempercepat keruntuhan dan memecah belah wilayah tersebut. Kekhalifahan Abbasiyah mengalami kemerosotan yang signifikan pada masa perang salib, meskipun keruntuhan mereka tidak dapat secara langsung disebabkan oleh perang tersebut. Pada saat itu, Kekhalifahan Abbasiyah sudah mengalami pelemahan internal dan kekacauan politik yang berlarut-larut. Otoritas Khalifah Abbasiyah telah berkurang seiring berjalannya waktu, dan banyak wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Abbasiyah telah memperoleh kemerdekaan de facto. Selain itu, sejumlah dinasti lokal seperti Seljuk dan Fatimiyah telah muncul di wilayah-wilayah yang dulunya menjadi bagian dari Kekhalifahan Abbasiyah itu sendiri. Yang kedua, ada konsolidasi kekuasaan Muslim. Perang salib mendorong kelompok Muslim untuk bersatu melawan ancaman umat Kristen. Pemimpin seperti Salahuddin Al-Ayyubi muncul dan berhasil menyatukan bangsa Arab dan mengembalikan Yerusalem ke tangan Muslim pada tahun 1187 Masehi. Selama periode perang salib, meskipun umat Muslim menghadapi ancaman serius dari pasukan salibis, mereka juga mampu melakukan konsolidasi kekuasaan untuk menghadapi tantangan tersebut. Perang salib ini memicu kesadaran dan solidaritas Muslim di seluruh dunia. Para pemimpin Muslim dan ulama berhasil memobilisasi umat Muslim dan menyatukan mereka di bawah satu tujuan, yaitu melawan serangan salibis. Kekhalifahan Abbasiyah dan dinasti-dinasti lainnya, seperti Seljuk, berperan penting dalam menyatukan umat Muslim dan menggerakkan pasukan untuk melawan penjajah Eropa. Para pemimpin Muslim menggunakan konsep jihad untuk memotivasi umat Muslim dan memperoleh dukungan luas dalam perlawanan mereka. Yang ketiga, penyebaran pengaruh timur di Eropa. Kontak antara Eropa dan Timur Tengah selama perang salib membawa dampak besar dalam hal perdagangan, teknologi, dan pengetahuan. Pengaruh Timur Tengah, khususnya dari dunia Muslim, mempengaruhi seni,
arsitektur, ilmu pengetahuan, dan filsafat di Eropa. Perang salib membawa perubahan sosial dan budaya di Eropa, seperti mendorong migrasi besar-besaran, meningkatkan mobilitas sosial, dan mengubah struktur sosial. Perang salib ini juga mempengaruhi sastra dan seni Eropa dengan munculnya karya-karya epik tentang perang salib dan pengaruh seni dan arsitektur Timur Tengah. Nah, selesai sudah materi sejarah Timur Tengah yang berjudul tentang Perang Salib. Saya M. Arya Ramal Khalid pamit undur diri, dan jangan lupa belajar yang giat ya untuk menjadi orang yang sukses. Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share, dan subscribe channel kita agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih.